Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Pak Danang, di mata kuliah di kuliah Pak Danang. Apa kabar, mahasiswa online semuanya? Pasti dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Semoga kita tetap sehat selama masa pandemi ini. Hari ini kita akan membicarakan mengenai interaksi obat. Apa itu interaksi obat? Bagaimana interaksi obat? Apakah interaksi obat merupakan suatu hal yang berbahaya atau tidak? Karena akhir-akhir ini juga marak tema tentang interaksi obat di sosial media, kemudian juga di layar kaca, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih interaksi obat itu? Yuk, mari kita sama-sama belajar. Ya. Nah, interaksi. Interaksi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi, dan antar hubungan. Jadi, kalau boleh dibilang, sebenarnya interaksi obat itu merupakan eh, di mana obat itu akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Bisa jadi obat dengan obat, atau obat dengan makanan, atau obat dengan kondisi-kondisi yang lainnya. Jadi, apabila kita mengkonsumsi beberapa obat secara bersamaan, maka obat itu akan saling mempengaruhi karena akan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Oke, berikutnya. Nah, interaksi yang mungkin terjadi itu interaksi apa saja sih? Interaksi yang mungkin terjadi yang paling sering terjadi adalah interaksi antara obat dengan obat. Itu yang paling sering. Obat dengan obat itu juga sering terjadi. Kemudian juga obat dengan makanan dan minuman itu juga bisa terjadi. Obat dengan herbal, bagaimana Pak? Obat dengan herbal sangat mungkin terjadi. Jadi ada banyak sekali interaksi yang mungkin terjadi di dalam tubuh kita. Jadi interaksi itu nggak hanya melulu obat dengan obat, tapi obat dengan makanan dan minuman pun juga bisa menjadi suatu hal yang bermasalah. Ya, ataupun obat dengan herbal itu juga bisa menjadi suatu hal yang bermasalah. Oke, berikutnya. Nah, apakah semua obat itu apakah semua interaksi obat itu berbahaya? Kalau dilihat dari sini di Drug Interaction Fact ini tahun 2006 itu disebutkan bahwa ada beberapa level of severity atau tingkat keparahan dari interaksi yang mungkin terjadi. Ada yang bersifat major, ada yang bersifat moderate, ada yang bersifat minor. Kalau major itu dapat menimbulkan reaksi yang tidak diharapkan, bahkan bisa menyebabkan kejadian, bahkan bisa menyebabkan kematian atau kecacatan. Kalau moderate itu adalah reaksi yang tidak diharapkan atau reaksi yang efek samping lah kalau orang-orang awam itu bicaranya, efek samping yang dia itu dapat menyebabkan masalah, dan juga dengan adanya masalah tersebut maka akan menimbulkan membutuhkan treatment atau pengobatan yang baru. Ada lagi yang bersifat minor. Kalau yang bersifat minor itu bisa saja dia menimbulkan suatu masalah tetapi dia tidak memerlukan suatu pengobatan. Nah, kalau kita melihatnya di level of scientific evidence-nya atau berdasarkan lapor dari bukti ilmiahnya, ada yang bersifat established atau yang sudah benar-benar dikonfirmasikan bahwa itu adalah interaksi yang terjadi. Ada juga yang bersifat probable, ada juga yang suspected, ada juga yang bersifat possible dan unlikely. Unlikely itu yang secara teori mungkin terjadi, tetapi sedikit sekali bukti-bukti ilmiah yang mendukung ke arah tersebut. Jadi tidak semua interaksi obat itu berbahaya. Ya, ada juga interaksi obat yang dia itu bersifat eh, sinergisme atau sangat memberikan efek yang baik pada tubuh manusia atau pada tubuh pasien atau pada penderita. Nah, kita akan ngomongin dulu yang berbahaya-berbahaya dulu untuk meningkatkan aware kita atau meningkatkan kesadaran kita mengenai penggunaan obat yang baik dan benar. Ya. Nah, interaksi yang bersifat mayor atau yang bersifat berbahaya itu sebaiknya memang harus dihindari. Karena kenapa? Karena kalau tidak dihindari itu dapat mengakibatkan kecacatan atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Itu sebaiknya dihindari. Contohnya, ini ada obat yang sekarang akhir-akhir ini lagi ngehits, yaitu si azithromycin. Ya, si azithromycin itu adalah suatu antibiotik. Beberapa penelitian itu juga menyebutkan bahwa azithromycin itu memiliki efek sebagai antivirus.
untuk akhir-akhir ini lagi ngetren sebagai pengobatan COVID. Pengobatan COVID itu bagaimana? Saya masih belum bisa banyak belum bisa banyak bercerita apakah bagaimana penggunaan azitromisin pada COVID. Nah, kita ngomongin di sini ke interaksi dulu deh. Interaksi yang bersifat mayor atau yang bersifat mayor ini itu sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian. Azitromisin kalau dia dikombinasikan penggunaannya secara bersama-sama dengan penggunaan ondansetron itu adalah suatu obat yang dapat suatu obat antiemetik, atau anti mual, anti muntah. Nah, kalau dua obat ini digunakan secara bersama-sama, sebaiknya dihindari atau jangan digunakan secara bersama-sama. Karena apa? Karena pada penggunaan azitromisin dan ondansetron itu dia dapat memperpanjang interval QT, interval yang ada di sini pada EKG. Jadi PQRST itu kan ini yang normal EKG-nya. Kalau di bahasa Inggrisnya adalah ECG atau elektrokardiogram atau rekam jantungnya. Ini normal, yang saya tunjukkan di sini adalah yang normal. Sedangkan yang di kanan itu adalah yang nggak normal atau perpanjangan interval Q dan T. Nah, kalau interval Q dan T ini berpanjang, apa yang terjadi? Kalau perpanjangan interval Q dan T terjadi, itu dapat menyebabkan cardiac arrest atau henti jantung secara mendadak. Ya, kalau muncul ini terjadi, wah bahaya, pasiennya bisa-bisa meninggal dunia seperti itu. Jadi sebaiknya kalau interaksi-interaksi yang bersifat mayor ini harus diketahui, apalagi oleh orang-orang yang bekerja di farmasi. Ini harus tahu interaksi-interaksi yang bersifat mayor itu apa saja. Karena kalau kita kelewatan, itu bisa berakibat fatal seperti itu. Ya, berikutnya lagi, ada lagi interaksi yang bersifat moderate. Kalau interaksi yang bersifat moderate itu bisa saja interaksi yang muncul itu malah menambah treatment baru. Contohnya di sini adalah digoxin dan furosemid. Digoxin dan furosemid kalau dia digunakan secara bersama-sama, digoxin itu adalah suatu obat inotropik positif dan juga kronotropik positif karena dia dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatan denyut jantung. Dan furosemid itu adalah suatu diuretik yang sangat kuat. Dan kedua obat ini mungkin saja digunakan secara bersama-sama pada kasus pasien yang mengalami gagal jantung. Kalau pasien mengalami gagal jantung mendapatkan obat ini, sebaiknya memang harus diatur waktu pemberiannya dan juga dimonitor mengenai kadar kalium di dalam darahnya. Kenapa? Karena jika dua obat ini digunakan secara bersama-sama, dia akan menguras kalium di dalam darah, atau bahasa Inggrisnya kalium adalah potasium. Itu akan dikuras semua dalam dari dalam darah itu akan dikuras semuanya. Sehingga efek yang mungkin terjadi adalah pasien mengalami alkalosis. Ya, kemudian cellular respiration, iritabilitas, confusion and drowsiness. Jadi ada kebingungan. Yang paling sering itu adalah mengalami kelemahan otot. Jadi kayak ototnya itu menjadi lemah, kaku, juga seperti itu. Kemudian yang berbahaya kalau misalkan terjadinya defisit kalium tadi itu adalah aritmia, takikardi, itu sangat berbahaya sehingga perlu dimonitor. Kalau di luar negeri dimonitor adalah kadar kaliumnya. Kalau di luar negeri sudah sangat terkenal yang namanya TDM atau Therapeutic Drug Monitoring, pengukuran kadar obat di dalam darahnya. Tetapi kalau di Indonesia masih belum banyak dilakukan, sehingga yang bisa kita lakukan adalah memonitor tanda-tanda klinisnya. Tapi kalau cuma kalium aja mestinya juga sering dilakukan ya. Kita lihat kadar kaliumnya seperti apa. Ya, kalau tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar kaliumnya, yang bisa kita lakukan adalah melihat tanda-tanda klinis yang terjadi. Sehingga kalau sudah ternyata kita amati ada muncul tanda-tanda klinis yang tidak diharapkan, sebaiknya kita melaporkan kepada DPJP-nya atau melaporkan kepada dokter penanggung jawab pasien tersebut. Pak dokter, Bu dokter, ini ada
kasus seperti ini, ada digoxin dan furosemid, kemungkinan ini terjadi karena ada interaksi. Bagaimana selanjutnya? Itu akan sangat baik sekali seperti itu. Nah, berikutnya ada lagi interaksi yang bersifat minor. Mungkin terjadi saling mempengaruhi, tetapi dia tidak menimbulkan suatu masalah. Contohnya di sini adalah aspirin dan vitamin B12. Aspirin jika digunakan bersama vitamin B12 itu akan menyebabkan suasana di lambung menjadi lebih asam. Kalau suasana di lambung menjadi lebih asam, maka absorpsi atau penyerapan vitamin B12 di lambung itu menjadi sangat berkurang. Sehingga jumlah vitamin B12 yang masuk ke dalam darah itu juga akan semakin berkurang. Seperti itu. Nah, ini tidak menimbulkan suatu hal yang sangat berbahaya, tetapi sangat memungkinkan untuk berpengaruh. Seperti itu. Ya, jadi aspirin itu adalah suatu obat yang biasa digunakan untuk kalau zaman dulu digunakan sebagai painkiller atau penghilang rasa sakit, tetapi kalau akhir-akhir ini sekarang aspirin itu digunakan sebagai pengencer darah untuk kasus-kasus yang mengalami kekentalan darah, seperti misalkan orang yang mengalami stroke atau orang yang mengalami penyakit jantung koroner, seperti itu. Jadi penggunaan aspirin dan vitamin B12 itu sebaiknya memang harus diberikan jarak minimal 2 jam atau 3 jam. Tetapi kalau kalian mau lebih cermat lagi berapa jam waktu yang diperlukan, itu ada tekniknya tersendiri, yaitu dengan menggunakan tes setengah absorpsi dari obat itu diabsorpsi berapa jam tes setengahnya. Nah, itu bisa seperti itu, ada di ilmu farmakokinetik seperti itu. Berikutnya tadi kan kita ngomongin interaksi-interaksi yang bersifat yang serem-serem ya. Kita ngomongin interaksi yang serem-serem, yang berbahaya. Tapi ada nggak sih interaksi obat yang dia itu menguntungkan bagi pasien atau menguntungkan bagi pasien, bukan bagi siapa-siapa ya? Ada. Contohnya di sini adalah vitamin C dengan zat besi. Ya, vitamin C dengan zat besi itu memberikan suatu interaksi yang sangat baik, di mana dengan vitamin C itu digunakan bersama zat besi, dia akan meningkatkan keasaman dari lambung. Kalau keasaman lambung itu meningkat, maka zat besi itu akan mudah untuk diserap, sehingga zat besi itu akan cukup jumlahnya di dalam darah. Jadi dengan adanya vitamin C, maka zat besi itu akan lebih mudah diserap oleh lambung dan saluran pencernaan untuk dibawa masuk ke dalam darah untuk mengobati penyakit anemia yang terjadi. Ini kalau boleh dibilang juga menarik juga. Jadi kalau misalkan kalian makan sate kambing, itu jangan minum teh, lebih baik minum jeruk. Itu akan membantu penyerapan zat besi yang ada di dalam sate kambing tersebut, ya. Berikutnya adalah paracetamol dan ibuprofen. Itu adalah dua obat yang saling bisa digunakan untuk sakit kepala yang membandel. Bisa digunakan untuk sakit kepala yang membandel, karena jika dua obat ini digunakan secara bersama, dia akan menimbulkan efek sinergisme atau saling meningkatkan efeknya. Tetapi juga jangan dosis yang penuh. Misalkan kalau paracetamol dosis lazimnya adalah 500, maka pakailah kalau di beberapa obat yang ada beredar di pasaran di Indonesia, itu paracetamolnya sekitar 300 ditambah sama ibuprofennya sekitar 200 mg. Itu dapat digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri lebih baik jika dibandingkan dengan penggunaan obat paracetamol atau ibuprofen secara tunggal. Itu adalah obat-obat yang bisa kita interaksi yang baik yang bisa diharapkan dari interaksi yang baik yang mungkin terjadi. Nah, tadi kan kita ngomongin interaksi obat dengan obat dengan obat, tetapi mungkin nggak sih ada interaksi yang mungkin terjadi dari penggunaan obat dengan makanan atau minuman? Ada obat-obatan yang sebaiknya itu tidak digunakan bersama makanan atau minuman-minuman tertentu. Contohnya di sini adalah ciprofloxacin.
Ciprofloxacin itu adalah suatu antibiotik spektrum luas yang banyak digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit seperti ISK dan lain sebagainya. Ya, penggunaan ciprofloxacin itu sebaiknya jangan digunakan bersama dengan susu atau digunakan 2 jam. Misalkan minum ciprofloxacin jam 1, kemudian minum susu jam 3, jangan. Jadi penggunaannya itu jangan digunakan secara bersamaan. Kenapa? Karena jika ciprofloxacin dan susu digunakan secara bersama-sama, maka dia akan susu itu akan mengikat ciprofloxacin, sehingga molekul dari ciprofloxacin tersebut akan menjadi lebih besar. Kalau sudah ciprofloxacin berikatan dengan kalsium yang ada di dalam susu, molekulnya menjadi besar, maka akan susah untuk diserap oleh saluran pencernaan. Sehingga apa yang terjadi? Kadar obat ciprofloxacin di dalam darah itu menjadi turun. Nah, itulah yang terjadi. Interaksi antara obat dengan minuman. Ada lagi contohnya berikutnya. Ini contohnya adalah green tea dengan beberapa obat-obatan kardiovaskular. Contohnya adalah kalau green tea dikonsumsi bersama simvastatin, dia akan meningkatkan efek dari simvastatin. Ya, bisa juga dia kalau teh hijau dikonsumsi dengan rosuvastatin, dia akan menurunkan efek dari rosuvastatin. Kalau green tea dikonsumsi bersama dengan sildenafil, maka dia akan meningkatkan efek dari sildenafil tersebut. Nah, kalau teh dikonsumsi bersama warfarin, dia akan menurunkan efek dari warfarin tersebut. Jadi sebaiknya kalau kita mengkonsumsi obat, lebih baik mengkonsumsinya dengan air putih saja. Ya, karena netral dia. Jadi dia tidak akan menimbulkan interaksi yang tidak diinginkan. Ya, berikutnya. Nah, interaksi obat dengan makanan. Contohnya di sini adalah obat yang namanya propranolol. Propranolol itu biasanya digunakan untuk hipertensi, tetapi sekarang sudah jarang digunakan untuk hipertensi. Yang paling sering itu biasanya digunakan bersama obat-obatan tiroid. Ya. Propranolol kalau dia dikonsumsi dengan makanan yang tinggi protein, maka yang terjadi adalah suatu interaksi antara obat dengan makanan. Efeknya yang terjadi adalah terjadinya peningkatan kadar propranolol di dalam darah. Sehingga kalau dia digunakan untuk tekanan darah, maka bisa saja tekanan darahnya itu menjadi turun drastis. Ya. Nah, itu perlu menjadi suatu perhatian. Jadi sebaiknya kalau kita mengkonsumsi obat, tanyalah kepada farmasi atau kepada apoteker apakah obat ini bisa menimbulkan interaksi. Kalau menimbulkan interaksinya seperti apa? Itu perlu ditanyakan sebagai konsumen dan juga sebagai farmasi atau apotekernya. Sebaiknya kita menjelaskan kepada pasien dengan baik dan gamblang seperti itu, sehingga tidak ada pertanyaan yang mungkin timbul dari pasien tersebut. Kalau tidak ada pertanyaan yang timbul pada pasien, maka diharapkan pasiennya mengkonsumsi obat dengan baik sehingga tujuan terapi menjadi tercapai. Berikutnya, nah, obat dengan herbal. Contohnya di sini adalah warfarin. Warfarin itu adalah obat yang digunakan untuk pengencer darah. Ya, obat yang digunakan untuk pengencer darah. Kalau dia digunakan bersama suplemen atau mengkonsumsi makanan atau herbal yang mengandung bawang putih, sebaiknya digunakan secara hati-hati. Karena apa? Karena kalau misalkan warfarin dengan bawang putih, ya ini tadi interaksi sudah masuk ke herbal ya. Tadi kan yang di sini adalah yang makanan. Sekarang kita masuk ke herbal. Bawang putih itu biasanya sering juga digunakan digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Sehingga kalau digunakan sama warfarin harus hati-hati. Karena apa? Karena kalau warfarin dengan bawang putih ini digunakan secara bersama, memungkinkan terjadinya peningkatan efek antikoagulan. Antikoagulan itu apa? Antikoagulan itu adalah suatu efek mengencerkan darah. Sehingga kalau efek antikoagulan itu terjadi dengan sangat luar biasa, maka
memungkinkan terjadi yang namanya perdarahan. Sehingga hati-hati penggunaannya, nggak boleh sembarangan. Seperti itu. Nah, ada lagi interaksi obat dengan herbal. Contohnya di sini adalah antidiabetik dengan ginseng, ginseng Korea. Ya, kalau suatu antidiabetik digunakan dengan ginseng Korea, maka itu memungkinkan muncul interaksi berupa hipoglikemi. Hipoglikemi adalah penurunan kadar gula. Oh, bukannya baik, Pak. Iya, kalau misalkan gula darahnya turun dengan masih dalam batas wajar. Tetapi kalau turunnya itu sangat luar biasa, itu menjadi suatu hal yang fatal juga. Bahkan bisa menyebabkan kematian kalau gula darahnya turun terlalu drop. Ya, seperti itu. Sehingga dengan adanya interaksi kita mengetahui interaksi-interaksi obat yang mungkin terjadi, maka kita bisa bijak menggunakan obat-obatan itu, tidak secara sembarangan dan serampangan menggunakan obat-obatan. Ya, ini pertemuan kita pada part yang satu mengenai interaksi obat. Untuk pertemuan yang berikutnya kita akan membicarakan mengenai interaksi obat. Interaksi obat itu ada farmakokinetik dan farmakodinamik. Ya, farmakodinamik itu apa? Farmakokinetik apa? Kita akan ketemu pada membahas interaksi obat pada part kedua dan part ketiga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali, mahasiswa online. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.